Indonesia luar biasa berhasil mengalahkan tuan rumah Piala AFF U23 Thailand dengan skor akhir 1-3 di babak semifinal. Terlebih dahulu Indonesia bisa cetak gol lewat Kelly Sloyer di menit 10, assist dari Arkan Fikri. Gol kedua Indonesia lewat Muhammad Ferrari di menit 23, assist dari Robbie Darwish. Kemudian Thailand bisa perkecil keadaan lewat pemainnya yang bernama Chukit di menit 27, assist dari Tanison lewat situasi corner kick. Dan gol ketiga Indonesia berasal dari gol bunuh diri yang dilakukan pemain Thailand, Nacha, di menit 45 plus perpanjang waktu 1 menit dari aksi yang dilakukan oleh fullback kiri Indonesia, Haikal. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Dan dengan Indonesia berhasil mengalahkan Thailand, memastikan Indonesia akan menghadapi Vietnam di babak final Piala AFF U23. Satu hal yang ingin aku tanyakan kepada teman-teman sebelum kita masuk ke teknis pertandingan Indonesia menghadapi Thailand. Apa ekspektasi, harapan teman-teman untuk Indonesia di laga final? Indonesia masuk final artinya ada momentum, ada chance, ada kesempatan nih untuk Indonesia mendapatkan gelar tersebut. Apakah berupaya semaksimal mungkin, mati-matian untuk bisa meraih gelar tersebut, atau kembali nih ke target yang dicanangkan oleh PSSI? Tanpa target artinya bermain nothing tulus, lepas tanpa beban pastinya. Dan Coach Sintayong juga selaku pelatih Indonesia di turnamen ini, sebelum turnamen sudah katakan ini hanya sekedar friendly match, uji coba. Dan bahkan di sesi preskon ketika turnamen ini berlangsung, tetap Coach Sintayong katakan ini laga uji coba, friendly match, dan lebih menitik beratkan mencoba menampilkan permainan terbaik untuk Indonesia di turnamen ini. Coba tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman. Oke, kita masuk ke 6 poin yang ingin aku sampaikan lewat video ini. Jelas, permainan timnas Indonesia berbeda banget. Aku harus akui hal tersebut. Jauh banget perbedaannya. Jauh banget perbedaannya dalam arti kata meningkat nih. Kalau kita bicara progres permainan, tentu ini sangat ideal bagi seorang pelatih. Tracknya terus menaik, bukan menurun. Kalau kita bicara pengalaman melihat tim nasional suatu negara tampil di turnamen A, B, C, D, E, banyak tuh pada akhirnya endingnya bagus ketika timnas tersebut memiliki track yang bagus, menanjak. Atau kita bicara level klub. Di sebuah turnamen ketika awal-awalnya jelek menjadi bahan sorotan, kemudian pelan-pelan progresnya meningkat dan endingnya meraih hasil yang diharapkan, meskipun nggak semuanya. Tetapi kalau kita bicara konteks yang disampaikan oleh Coach Sintayong di berbagai macam sesi pressconnya selama Piala AFF, ingin menitik beratkan terhadap permainan timnas Indonesia, ini tentu sangat amat respect luar biasa. Terlebih Indonesia, teman-teman, menghadapi Thailand itu di kandang Thailand sendiri. Kita tahu betapa seringnya Indonesia kerepotan ketika bermain di partai tandang menghadapi tim-tim yang superior. Kita pun harus mencermati bahwa tim yang dimiliki oleh Thailand ini bukan tim yang utama dari mereka. Tim ya level yang ketiga lah, teman-teman. Dan kita pun harus mengakui timnas kita pun bukan tim yang terbaik. Jadi ini sama-sama kekuatan yang tak terbaik dari kedua negara. Walaupun untuk Thailand mereka tetap menargetkan tinggi di turnamen Piala AFF U23 ini, yaitu meraih gelar. Dan menarik sih kalau kita bicara bagaimana nih ending dari timnas Indonesia. Poin pertama, kita bicara dari sisi pressing, teman-teman. Untuk laga Indonesia menghadapi Thailand ini, itu Yahut Ciami pressing yang dilakukan. Pressingnya seperti apa? Pressingnya secara unit, kolektif. Jarak antara lini depan ketika melakukan pressing dengan lini tengah dan lini belakang itu sangat-sangat presisi, sangat-sangat terukur, sehingga bisa kita lihat pemain-pemain Thailand sulit banget mengembangkan permainan. Dan pada akhirnya Thailand long pass. Long pass itu menyiasati salah satu ya, bagaimana bisa keluar nih
dari pressing yang dilakukan oleh lawan dalam konteks ini Indonesia. Akhirnya bypass, long pass ke depan untuk melewati blok pressing yang dibangun oleh Indonesia. Dan jauh banget permainan Thailand kalau kita bicara dari sisi permainan sepak bola. Salah satu identitas permainan Thailand itu teman-teman, positional play. Jadi nggak terlihat apa yang ditampilkan oleh Thailand. Yang kedua, build up. Ini jauh banget. Jika teman-teman sudah mengikuti dua konten pembahasan kita ketika menghadapi Malaysia dan Timor Leste. Build up-nya rapi. Untuk menyiasati seringnya hilang bola bagi Indonesia ketika membangun serangan saat menghadapi Malaysia, saat menghadapi Timor Leste, sering akhirnya Indonesia mengarahkan bola itu ke posisi Beckham yang turun ke bawah, mengisi posisi Robbie Darwis naik ke depan, ataupun posisi Beckham dekat nih ke posisi Ferrari, ke pemain belakang lah ya, dari pemain timnas Indonesia. Dan lewat Beckham putra teman-teman, dengan kekuatan individunya, holding the ball-nya beberapa kali 4, 5 dan seterusnya bisa mengeluarkan Indonesia dari pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand. Ya, walaupun aku harus mengatakan masih ada beberapa titik poin yang harus terus diimprovisasi dari Beckham. Jangan terlalu banyak menguasai bola, jangan terlalu banyak dribbling. Tapi dengan opsi tersebut ada artinya siasat, ada artinya ide dari Coach Sintayong bagaimana nih bisa membuat Indonesia baik dari sisi build up. Salah satu bagaimana bisa menciptakan sebuah gol, bentuk dulu struktur build up yang bagus. Dan passing-passing Indonesia pun teman-teman bisa kita katakan sangat-sangat oke lah ya, ketimbang kalau kita lihat menghadapi Malaysia, ketimbang kalau kita menghadapi Timor Leste. Dan salah satu pemain yang aku soroti juga Dewangga saat menghadapi Timor Leste banyak banget tuh melakukan long ball nggak jelas, long ball yang nggak terukur. Nah, di laga ini Dewangga berhasil memanfaatkan ruang antar lini belakang dan tengah dari Thailand dan sering meletakkan bola tersebut dan terukur bagus banget. Kemudian yang keempat dari sisi defensif, termasuk bagaimana Indonesia bisa menguasai lini tengah. Yuk kita lihat menggunakan grafis taktikal. Ya, Thailand menggunakan pola 1-4-3-3 di atas kertas, kemudian Indonesia bersama Coach Sintayong gunakan pola 1-4-3-3 atau bisa berubah nih menjadi 1-4-2-3-1. Oke, ketika tanpa bola Indonesia tadi sudah aku sampaikan. Contoh build up yang dilakukan oleh Thailand. Oke. Warrington, Kasidit merapat kedua pemain ini, kemudian Sananta langsung melakukan pressing, Frankie langsung melakukan pressing di lini tengah bagi Thailand, langsung ditekan oleh Ricky Beckham. Nah, ini dia secara unit teman-teman. Dan Kerry Sawyer pun Nero dia merapat ke dalam pada saat Indonesia melakukan pressing trap. Oke, dengan situasi ini tentu sangat sulit bagi Thailand untuk bisa memenangkan area tengah. Di samping area tengah pun memang dikunci oleh Indonesia. Kasidit Rifki, Warrington Beckham, Nacha Arkan. Dan opsi yang coba dilakukan oleh Thailand pun sering akhirnya antara 3 pemain yang berada di depan turun ke belakang untuk menambahkan jumlah. Dan itu dengan baik dibaca oleh 4 pemain Indonesia di belakang dengan mengikuti mereka. Dan sulit akhirnya teman-teman, meski bola diberikan ke posisi Cukit atau Neti, bisa ditutup ataupun diblok oleh Ferrari. Good point. Lalu ketika fase defensif lagi, Indonesia membentuk pola mereka menjadi 4-5-1. Balik lagi Rifki, Frankie, Kerry Sawyer, Sananta, atau bisa juga menjadi 4-1-4-1 teman-teman. Dengan situasi ini di lini tengah bagi timnas Thailand langsung ditutup oleh Arkan Fikri, Nacha, Warrington Beckham, dan posisi Kasidit terus dipantau oleh Sananta sebagai cover shadow membayang-bayangi. Dan Rifki pun jika Sananta tidak berhasil menutup Kasidit, ia coba mengganggu terus-menerus. Posisi Cukit yang berada di lini depan yang sesekali drop juga turun ke belakang, itu tadi kembali ditutup oleh Ferrari. Jadi jarak antara lini belakang, lini tengah sampai lini depan itu sangat-sangat proper. Nah, yang kelima, kolektivitas. Bagaimana pemain Indonesia jelas bermain secara tim, membedakan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya yang cenderung mengandalkan individu-individu sendiri. Kita bukan hanya bicara kolektivitas dari sisi defensif, tapi dari sisi attacking. Jarak di lini tengah sangat rapat antara Arkan, Beckham,
dan Rifki Dwi. Yang sebelumnya saat menghadapi Timor Leste itu kan kita mention jauh banget jaraknya. Nah, di laga ini diperbaiki oleh Coach Shin Tae-yong. Yang terakhir, ketika Indonesia sudah mengendalikan dari sisi taktikal, Thailand sepanjang pertandingan sulit untuk berkembang. Ada satu gol pun, itu pun dari situasi man to man yang tidak optimal dilakukan oleh pemain Indonesia kita untuk mengantisipasi corner kick yang dilakukan oleh Thailand. Situasi itu sering banget aku lihat terjadi di Indonesia dan belum terperbaiki loh sampai saat ini. Apakah itu akan menjadi salah satu yang akan dimanfaatkan oleh Vietnam saat menghadapi Indonesia? Kita tunggu saja. Oke, mungkin sampai situ aja dulu pembahasannya teman-teman, beberapa poin yang kita sampaikan. Respect untuk semua pemain timnas Indonesia. Hernando Ari sangat bagus di lini pertahanan dan mengantisipasi bola-bola yang diberikan oleh Thailand. Kemudian Robbie Darwish oke banget, dan ia pun sering melakukan pergerakan-pergerakan ke depan dengan kekuatan penahanan bola yang sangat luar biasa. Ferrari, Dewa Gate sudah, Haikal juga, Rifki pun oke banget sebagai pemain nomor 6, membantu Beckham dan Arkan pada fase attacking. Kemudian Frankie yang diplot sebagai winger sebelah kanan, dia juga turun rajin teman-teman ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Sananta apalagi pergerakan yang sangat oke, dengan sedikit uang langsung bisa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kelly Sloyer, salah satu momentum penting ketika ia bisa menciptakan satu gol di menit ke-10, yang dimana permainan sepak bola itu penting banget di 15 menit pertama. Oke, coba silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut teman-teman tentang permainan ini. Bye.